Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas kebijakan politik di era Orde Baru. Bagi yang belum mendengar pembahasannya, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, pada video ini, sekarang kita akan membahas tentang sejarah jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan lahirnya reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan hidup secara demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Artinya, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan tersebut. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkannya lahirnya gerakan reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga 9 bahan pokok atau yang disingkat dengan sembako seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara itu, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun ini ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad sejak awal munculnya. Pada awalnya, Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Adapun latar belakang munculnya tuntutan Soeharto agar mundur dari jabatannya atau yang menjadi titik awal berakhirnya Orde Baru adalah yang pertama, adanya krisis politik yang mana setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Pemerintah yang didukung Golkar berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam 5 pemilu sebelumnya. P3 dan begitupun dengan PDI ataupun Golkar dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya, krisis ini juga terjadi di beberapa negara di Asia. Namun Indonesia lah yang merasakan dampak yang paling buruk. Hal ini disebabkan karena pondasi perekonomian Indonesia yang rapuh, praktik KKN, dan monopoli ekonomi yang mewarnai pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, adanya krisis sosial. Bersamaan dengan krisis ekonomi, kekerasan di masyarakat yang semakin meningkat. Melonjaknya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu dan kelompok. Dan terakhir, pelaksanaan hukum di masa Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan, misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, kekuasaan kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Maret 1998. Hal ini ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi ekonomi bangsa, justru memperparah gejolak krisis, dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi
harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Ditambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental para pelaksana pemerintahan, aparat keamanan maupun pelaku ekonomi. Klimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah menjadi budaya. Demikianlah video kali ini, dan berakhirnya pembahasan sejarah Indonesia dari masa demokrasi parlementer hingga masa reformasi. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.